secara keseluruhan berkisah tentang Nabi Yusuf. Jadi perjalanan Nabi Yusuf mulai dari masa kecil hingga beliau bertemu lagi dengan para saudara-saudaranya dan bapaknya di tanah Mesir. Ketika posisinya sudah menjadi pemegang tanggung jawab terhadap suplai makanan Mesir, atau orang kedua di bawah Raja Mesir pada saat itu, gitu ya. Jadi surat Yusuf ini asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir Mekah itu hendak menguji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Mereka kemudian meminta usul kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi lalu memberikan usulan, coba tanya mengenai kisah Nabi Yusuf. Jadi kenapa keluarga Yakub tidak pindah dari Syam menuju Mesir, yaitu tentang kisah Yusuf. Intinya adalah mereka mencoba untuk memberikan ujian, yakni orang-orang kafir Quraisy ini mencoba untuk mengetes apakah Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah. Kalau Nabi yang diutus dari Allah tentunya tahu hal-hal gaib yang tidak tercatat di dalam kisah sejarah bangsa Arab. Dan kisah tentang Yusuf ini hanya ada di kisah-kisah Israiliyat, yakni pada kisah Taurat. Tercatat dalam kisah Taurat, di mana orang-orang Arab Quraisy tidak punya akses kepada kitab ini karena tertulis dalam bahasa Ibrani, gitu. Sehingga kemudian pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat pelajaran dan nasihat kepada orang-orang Muslim. Jadi di sini nanti Allah kemudian menurunkan satu surat Yusuf ini sebagai bukti bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Dengan turun kisah surat Yusuf, dan ini untuk menjawab tantangan dari orang-orang kafir Quraisy yang telah mencoba untuk meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi, gitu. Dan orang-orang Yahudi kemudian membenarkan akhirnya kisah Nabi Yusuf ini, bahwa Nabi Muhammad tidak menambah ataupun mengurangi isi dari kisah Nabi Yusuf. Ini saya ambil dari beberapa web maupun ceramah Ustadz, gitu ya, tentang bagaimana asbabun nuzul surat Yusuf. Ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa surat Yusuf ini diturunkan sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad SAW karena surat ini turun di akhir-akhir periode Mekah, yakni beberapa bulan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi ini sebagai hiburan karena Nabi pada waktu itu ditinggal oleh istri Nabi, yakni Khadijah radhiyallahu anha, serta paman Nabi Abu Thalib. Nah, dua orang ini adalah dua orang yang selalu menyokong dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga untuk menghibur perasaan Nabi, maka Allah kemudian menurunkan surat Yusuf, dan dari surat Yusuf ini kemudian Allah menceritakan tentang perjuangan atau jatuh bangun Yusuf, mulai dari ketika Yusuf dilempar ke dalam sumur, ketika Yusuf kemudian dijual sebagai budak, ketika Yusuf kemudian dirayu oleh istri Al-Aziz, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, sampai akhirnya happy ending, gitu ya. Jadi akhirnya adalah kesudahan yang baik bagi Nabi Yusuf. Ini adalah suatu pelajaran dari Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa saat ini posisinya itu sebagai seolah-olah seperti terpuruk, gitu ya, karena ditinggalkan oleh banyak orang-orang yang menyokongnya, tapi akhirnya adalah akhir yang baik kepada Nabi Muhammad SAW, asalkan beliau bersabar. Dan ini yang kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika di Mekah beliau dihinakan, kemudian sangat dihina, kemudian posisinya terpuruk, lalu dijauhi, lalu diejek, ya, sebagai tukang sihir, sebagai penyair, sebagai orang gila. Itu akhirnya kemudian Allah kemudian memenangkan Nabi Muhammad ke atas kaumnya itu ketika Fathul Makkah. Nabi Yusuf ini disebut dalam surat Yusuf ini sebanyak 25 kali. 25 kali dalam surat Yusuf, lalu 2 kali di luar surat Yusuf, dan 1 kali secara tersirat. Jadi tidak langsung. Di surat
Al-An'am ayat 84. Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan kami telah mengaruniakan atau menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub, kullan hadaina. Jadi kepada keduanya, kullan, kepada mereka, hadaina, kami memberikan petunjuk. Wa nuhan hadaina min qablu, dan kepada Nuh juga kami berikan petunjuk sebelum mereka, yakni sebelum Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ada Nabi Nuh yang diberikan petunjuk. Wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Dan dari keturunan-keturunan mereka, ya, keturunan Nabi Nuh, ada Dawud, ada Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, gitu ya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa kadzalika, dan begitulah dan seperti itulah, najzi, kami membalas orang-orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Orang-orang yang berbuat ihsan itu disebut sebagai al-muhsinin dalam bentuk maf'ulun bih, gitu ya. Muhsinin. Kemudian Nabi Yusuf juga disebut dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 34, laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat, dan sesungguhnya ja'akum, telah datang kepadamu, siapa? Yusuf. Jadi sebelumnya telah datang kepadamu Yusuf, min qablu bil bayyinat. Jadi ayat ini menceritakan tentang keadaan di Mesir jauh setelah Nabi Yusuf meninggal. Laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Yusuf sudah datang dengan bukti-bukti. Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Tetapi kamu senantiasa berada dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu. Famaziltum fi syakkin. Jadi ada famaziltum itu kalian selalu berada dalam keraguan. Famaziltum fi syakkin dalam keraguan, ya. Jadi kalau famaziltum itu kamu senantiasa fi syak dalam keraguan, mimma, tentang apa, ja'akum bih, tentang apa yang dibawanya kepadamu, gitu ya. Hatta idza halaka qultum, sehingga hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, hingga ketika dia meninggal kamu berkata, qultum, kalian berkata, lan, tidak akan sekali-sekali, lan yab'atsallahu, Allah mengutus, min ba'dihi, setelah Yusuf, min ba'dihi, setelah dia, ya, tapi maksudnya Yusuf, rasula. Jadi kalian tuh seolah-olah berkata Allah tidak akan lagi mengutus seseorang pun setelah Yusuf seorang rasul, gitu ya. Jadi Allah tidak akan mengutus rasul setelah Yusuf. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Demikianlah Allah menyesatkan. Kadzalika yudhillullahu, Allah menyesatkan. Yudhillu, menyesatkan, man huwa, siapa-siapa atau orang-orang yang musrifum murtab, orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Jadi ayat ini kisah tentang kaum di Mesir jauh setelah Nabi Yusuf meninggal, bahwa kemudian nanti ada datang tentang Nabi Musa. Tapi kemudian mereka tidak percaya terhadap kedatangan Nabi Musa ini. Lalu dijawab dari salah satu dekat orang Firaun bahwa sebelum Musa ini udah ada Yusuf yang memberikan keterangan, memberikan penjelasan, tapi kalian menolak, sehingga kalian sampai-sampai kalian berkata Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudah Nabi Yusuf. Jadi ini bukti juga bahwa Nabi Yusuf itu berdakwah selain kepada Bani Israel, juga kepada orang-orang Mesir, gitu. Kepada orang-orang Mesir. Ada dalilnya nanti dalam surat Yusuf sendiri bahwa Nabi Yusuf dia berdakwah kepada para penghuni penjara. Ada bahwa Nabi Yusuf berdakwah kepada para penghuni penjara. Itu nanti ada kisahnya di surat Yusuf. Ya sahibai sijni, a'arbabun min khairin amillah
Jadi kalau dalam surat Yusuf itu, dalam surat Yusuf di ayat ke-39, Nabi Yusuf berkata kepada dua orang penghuni penjara, "Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai sahabat-sahabatku dalam penjara, kira-kira seperti itu. Apakah Tuhan-Tuhan a'arbabum mutafarriquna, Tuhan-Tuhan yang berbeda itu khairun, lebih baik, amillahu, ataukah Allah al-wahidul qahhar, apakah Allah yang satu yang perkasa itu yang lebih baik? Maka di sini Nabi Yusuf jelas-jelas dia berdakwah juga kepada, selain kepada Bani Israel, kepada keluarganya, Nabi Yusuf juga berdakwah kepada orang-orang Mesir. Lalu dikuatkan juga oleh ayat ini, bahwa Nabi Yusuf membawa keterangan-keterangan, tetapi orang-orang Mesir banyak yang menolak dakwah dari Nabi Yusuf. Walaupun mereka menghargai prestasi dunia dari Nabi Yusuf, dalam arti ketika Nabi Yusuf berusaha untuk menjaga suplai pangan ketika masa-masa krisis, maka itu tercatat dalam sejarah kaum Mesir. Sayangnya ketika masalah dakwah, dan ini yang sering terjadi, ketika masalah dunia dia sangat dihargai, tapi ketika sudah bicara kita masalah akhirat, lalu akhirah ya itu baru mulai kita dijauhi, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita itu kalau di masyarakat menjadi orang soleh ya tidak masalah. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang muslih, orang yang ingin melakukan perbaikan, nah itu baru bermasalah, karena seolah-olah ada pelanggaran atau ada ajakan kepada orang lain. Nah ini banyak yang orang yang tidak suka gitu ya. Nah ini Nabi Yusuf disebutkan tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung Nabi Yusuf disebutkan di ayat ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Am kuntum syuhada, apakah kamu menjadi saksi idh hadara Ya'qub al-mautu, ketika Yakub itu sudah akan meninggal gitu ya. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata li banihi kepada anak-anaknya ya. Jadi Bani Israel generasi-generasi awal gitu ya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku, min ba'di, setelah saya wafat gitu ya. Qalu, mereka berkata, anak-anak Yakub berkata, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan dari bapak-bapakmu, abaika atau nenek moyangmu, Ibrahim dan Ishak ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, yakni kakek dan bapaknya Yakub. Ilaha wahidah, yakni Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah hamba-hambanya yang berserah diri gitu ya. Jadi di sini adalah dalil bahwasannya anak-anak Nabi Yusuf adalah orang-orang yang bertauhid, termasuk mereka-mereka yang nantinya mencelakakan Yusuf itu juga orang-orang yang bertauhid. Ya, jadi Allah sudah menjadi saksi juga, dan Yusuf sudah memaafkan mereka, dan mereka insya Allah mereka husnul khotimah dalam keadaan ini. Jadi ini juga sebagai harapan kepada para pelaku dosa bahwa Allah maha luas ampunannya, dan selama seseorang tidak wafat dalam keadaan syirik, maka akan selalu ada peluang Allah memaafkan dosa-dosanya gitu ya. Di sini termasuk saudara-saudara Yakub termaktub dalam ayat ini, bahwa saudara-saudara Yusuf ya, saudara-saudara Yusuf anak-anak Nabi Yakub gitu ya, dia dimaafkan oleh Allah ya. Lalu Yusuf juga sudah memaafkan mereka, dan mereka kemudian menjadi ahli tauhid. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan Nabi Yakub, Tuhan bapak-bapak dari mereka, yakni Ibrahim, Ismail, Ishak ya, dan dan Nabi Yakub.
Ini kita masuk langsung ke dalam surat Yusuf ayat pertama. Nanti insya Allah kalau sudah selesai surat Yusuf, kita akan membahas coba perbandingan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa gitu ya. Apa beda Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Tentu beda orang, tapi kita coba lihat perbandingan ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nabi Yusuf misalnya, dia teruji oleh ketampanannya. Dan Nabi Yusuf ini adalah, kalau salah satu hadis Nabi, separuh kegantengan, setengah dari keindahan dunia itu sama dengan Nabi Yusuf dan ibunya, gitu ya. Dalam satu hadis ada juga mengatakan bahwa hanya Nabi Yusuf. Lalu dalam hadis lain mengatakan bahwa setengah kegantengan, setengah ketampanan, setengah keindahan dunia itu ada pada Nabi Yusuf dan ibunya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu ya mendapatkan wajahnya itu menjadi tampan itu ya salah satunya dari ibunya gitu ya. Dari ibunya itu di situ juga diceritakan bahwa dia adalah wanita yang memiliki berarti seperempat dari keindahan dunia gitu ya. Ya, dan kita sudah menyaksikan kalau sekarang itu banyak anak-anak laki-laki itu yang lebih mirip ke ibunya. Jadi kalau ibunya cantik itu biasanya anak laki-lakinya itu jadi lebih tampan, good looking gitu. Kira-kira seperti itu. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat muqatta'ah yang terdiri dari huruf-huruf Al-Qur'an yang tidak bisa, belum ada kejelasan tafsirnya secara langsung di antara para ulama. Mereka saling berbeda pendapat. Jadi kita pun tidak bisa langsung untuk bisa menafsirkan sesuai dengan ini kita, sesuai dengan akal kita. Kita langsung masuk. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu ayatul kitabi. Ayat-ayat kitab al-mubin yang nyata, yang terang. Ini mubin ini akar katanya sama dengan al-bayyinah gitu ya. Jelas gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang nyata dari Allah, ya, yang nyata dari Allah. Kalau kita lihat beberapa ayat-ayat contoh surat Hamim, di surat Al-Fusilat didahului oleh kata atau namanya ayat muqatta'ah Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum diturunkan minar rahman dari ar-rahman ar-rahim. Kitabun fussilat, kitab yang dijelaskan ayatuhu, ayat-ayatnya, Qur'anan Arabiyyan, yakni bacaan dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui gitu ya. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Basyira membawa kabar gembira, wa nadhira itu peringatan, fa'arada tetapi kebanyakan mereka berpaling. Nanti kita akan menemukan kalimat fa'arada ini ketika ketika Al-Aziz, tuannya Nabi Yusuf, itu mengatakan kepada Yusuf, Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Ya, kalau kita lihat nanti di surat Yusuf ayat ke-29 ya. Al-Aziz mengatakan kepada Yusuf, Yusufu a'rid an hadza. Yusuf berpalinglah dari hal ini. Jadi Yusuf waktu itu digoda oleh istrinya, yakni Imratul Aziz kalau dalam Al-Qur'an, tapi kemudian setelah ketahuan, kemudian tuannya mengatakan Yusuf ini dilupakan aja ya, jangan diingat-ingat lagi gitu ya. Nah, apa yang konsisten? Coba kita lihat lagi dari dari ayat-ayat muqatta'ah. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad, demi Al-Qur'an yang memiliki keagungan. Wal Qur'ani dzidzikr, atau peringatan ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an, wal Qur'ani karena dia bentuknya sumpah ya. Jadi ini bukan dengan Qur'an, bukan. Maknanya itu bukan qaf wal Qur'ani dan Al-Qur'an Al-Majid, bukan, tapi demi. Ya, ini adalah sumpah karena kalau kata sumpah setelahnya itu biasanya harokatnya akan kasroh. Jadi wattini gitu ya, kira-kira demi buah tin, wal asri. Jadi wal demi waktu asar, wal
harokatnya kasrah. Ini juga bentuknya dia dalam bentuk sumpah ya. Anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini dalam surat Al-Taha. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai peringatan kepada orang-orang yang khusyuk atau orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi ayat-ayat muqatta'ah ini terdapat di berbagai ayat Al-Qur'an, ayat-ayat awal Al-Qur'an termasuk di surat Al-Baqarah itu yang paling pertama ya, sudah muncul alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika itu dzalikal kitabu la raiba fih itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-keraguan dalamnya. Jadi ayat-ayat muqatta'ah ini selalu dilanjutkan biasanya setelahnya itu adalah ayat-ayat yang menerangkan kekuatan Al-Qur'an, menunjukkan apa ya? Menunjukkan keagungan dari Al-Qur'an ya. Selalu termasuk dalam ayat ini alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas nyata dari Allah. Jadi ayat-ayat muqatta'ah itu selalu diawali seperti itu. Dan huruf-huruf muqatta'ah ya, itu jumlah totalnya itu ada 14, separuh dari huruf hijaiyah. Seolah-olah Allah itu menerangkan kepada, ya ini perkataan ulama tafsir bukan perkataan saya, dan walaupun tidak ada dalil sharihnya, dalil jelasnya apa maksud dari ayat muqatta'ah ini, tidak ada salahnya kita untuk mengambil perkataan para ulama ini, para ulama tafsir, bahwa seolah-olah Allah menantang kepada kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah mengikuti dari huruf-huruf atau bahasa Arab yang kalian biasa gunakan sehari-hari, ya, huruf-huruf hijaiyah. Tetapi kalian tidak akan bisa menandingi isi Al-Qur'an walaupun dia hanya berupa ayat-ayat muqatta'ah. Keindahan Al-Qur'an walaupun dia hanya berupa ayat-ayat dari hanya dari susunan kata-kata yang seolah-olah tanpa makna, tapi keindahannya itu ya tidak bisa ditandingi oleh sesiapapun dari bangsa kafir Quraisy. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tantangan dari Allah, dan dari ayat muqatta'ah ini saja kaum kafir Quraisy itu tidak akan bisa menandingi keindahan dari bahasa Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf muqatta'ah ini adalah sebagai muslim, bahwa kita itu dalam mempelajari Al-Qur'an itu nanti akan ada selalu sisi-sisi yang perlu kita gali dengan melakukan tadabbur. Tapi ketika kita melakukan tadabbur sedalam mungkin, bisa jadi nanti kita tidak bisa mendapatkan seluruh makna, dan ada beberapa ayat yang kita harus tinggalkan kepada Allah apa maknanya. Kira-kira seperti itu. Ya, karena ayat muqatta'ah ini kalau yang lebih kuat, kalau saya lihat itu lebih kepada sisi balaghahnya, sisi keindahan bahasanya gitu ya. Dan itu yang lebih kuat dari hal ini. Kita masuk ke ayat keduanya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, inna anzalnahu, kami menurunkannya berupa Al-Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini ada makna juga yang banyak bisa kita gali di sini. Pertama, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan, anzalnahu, menurunkan dari atas ke bawah. Kalau menggunakan kata anzalna berarti dia sekali turun. Ada kata lain yang menggunakan kata nazzala. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Misalnya ada di ayat lain bahwa kami akan menurunkan Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama menurunkan, tapi ada perbedaan antara anzalna, kami menurunkan dalam bentuk kata anzalna, dengan bentuk kata nazzalna, ya. Kalau dalam bentuk anzalna berarti itu sekali turun satu kitab utuh. Kalau nazzalna berarti dia menurunkan berkali-kali. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh
para mufassirin bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pertama-tama secara utuh ke langit dunia. Lalu kemudian diturunkan ke bumi, itu nazalna, itu bertahap-tahap sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan memang sampainya ke tangan Nabi itu memang bertahap gitu ya. Tapi Allah dalam satu waktu, dalam Lailatul Qadar, ya, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai satu kitab full ke langit dunia, gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa Allah di atas, lalu Al-Qurannya turun. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Qur'anan Arabiyan. Ini Quran itu berarti bermakna bacaan, ya. Agak beda dengan sebelumnya di mana Allah mengucapkan tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah kitab, berarti sesuatu yang tertulis. Kataba itu kan dia menulis. Di sini akar katanya dari qara'a, dia membaca gitu ya. Jadi di sini Al-Qur'an itu bermakna sesuatu yang ditulis ya dan juga dibaca. Para sahabat itu menulis Al-Qur'an supaya tidak lupa ya. Bagi para sahabat yang bisa menulis ya, mereka akan menulis yang nggak di kertas. Jangan dibayangkan di kertas, mereka menulis di kayu, mereka menulis di tulang, mereka menulis di kulit makanan, kulit hewan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Al-Qur'an ini sesuatu yang dibaca maupun ditulis. Arabiyan, dalam berbahasa Arab. Ya, kenapa dalam bahasa Arab? Karena nabinya orang Arab, itu yang paling pertama. Alasan nomor satu, nabinya orang Arab. Dan kita tidak bisa berargumen bahwa kalau gitu Al-Quran ini tidak bisa untuk bangsa Indonesia karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Itu tidak bisa digunakan argumen seperti itu karena harus ada satu bahasa yang menjadi patokan untuk seluruh bangsa gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, argumennya nanti orang Inggris juga bisa akan berargumen bahwa orang Inggris, Al-Quran ini tidak cocok untuk orang Inggris gitu kira-kira. Lalu orang Eropa, orang Rusia misalnya berpendapat bahwa harusnya Quran ini dalam bahasa Rusia, kira-kira seperti itu. Jadi karena satu kitab ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia, harus ada satu bahasa yang dipilih. Yang lain ya tinggal mengikuti gitu, kira-kira seperti itu. Dan bahasa Arab ini dipilih karena kesempurnaan dari sisi kosakatanya. Yang ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Dan dari bahasa Arab ini nanti kita bisa melihat banyak tafsir apabila kita mentadabburi isinya. Hal itu agak susah dapat kalau kita menggunakan contohnya bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Indonesia itu dia variasi katanya tidak banyak. Sedangkan bahasa Arab itu bisa bermakna, kata-kata yang digunakan bahasa Arab itu bisa menjelaskan keadaan pada saat itu gitu. Kayak misalnya ini tadi anzalna, itu artinya sudah berbeda dengan nazalna gitu. Kira-kira seperti itu. Itu contoh mudahnya. Jadi di sini Allah menurunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab supaya kita memahaminya gitu ya. Jadi ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad dan para sahabat, tapi juga untuk kita. Kita harus bisa memahami bahasa Arab, harus bisa paham bahasa Arab agar kita memahami isi Al-Quran gitu ya. Dan Al-Quran itu salah satu bentuk penjagaan Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran itu lewat bahasa Arab gitu ya. Allah menjaga Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran ya. Dan ketika kita menerjemahkan Al-Quran, pemikiran orang yang menerjemahkan itu akan masuk, tafsirannya itu akan masuk gitu ya. Sedangkan kalau diturunkan dalam bahasa Arab, maka akan terjaga dari awal sampai akhir, terjaga kata-katanya itu aja begitu, dan itu bisa disebar dan bisa kita koreksi. Beda dengan kalau misalnya kita menerjemahkan ke bahasa lain gitu ya. Nah itu nanti penafsiran dari orang yang menerjemahkan itu akan masuk. Lalu bagaimana dengan kita? Kita kan nggak bisa bahasa Arab, maka kewajiban kita adalah belajar. Ya, Umar radhiyallahu an mengatakan kepada kaum muslimin pada saat itu, belajar bahasa Arab nanti kamu akan pandai. Ya, agak aneh. Umar ini kan orang Arab. Kenapa Umar radhiyallahu an ya, khalifah kedua mengatakan bahwa kok kita harus belajar bahasa Arab, padahal Umar ini orang Arab. Jadi ketika zaman Umar ternyata kaum muslimin itu mengembang gitu ya. Jadi tidak hanya dari orang-orang ras Arab ya, orang-orang suku Arab, orang-orang non Arab pun masuk Islam. Nah, orang-orang non Arab ini yang kemudian ya dalam tanda kutip bikin kacau gitu ya, karena mereka tidak terlahir dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, mereka harus belajar. Dan ketika mereka belajar ya, orang-orang non Arab ini ketika belajar, maka mereka menjadi orang-orang yang kontribusinya terhadap Islam itu luar biasa. Contoh misalnya Imam Bukhari
Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari, dia dari Samarkand, Asia Tengah, tapi kemudian dia belajar bahasa Arab, lalu kemudian dia menjadi ahli hadis gitu kan, yang mengumpulkan hadis, ribuan hadis. Kemudian contoh orang non-Arab lainnya Imam Abu Hanifah dari kaum Persia, dari orang Persia. Kemudian Imam Muslim juga itu bukan orang Arab. Imam-imam hadis itu, imam-imam hadis sebagian besar bukan orang Arab. Jadi kecuali Imam Ahmad ya. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Turmidzi ya, itu bukan orang-orang Arab. Mereka tapi kemudian mempelajari bahasa Arab, kemudian mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Islam, dan ini sebagai dorongan bagi kita supaya kita lebih bisa menghargai agama, menghargai bahasa yang Allah jadikan petunjuk dalam di Al-Qur'annya. Ketika Allah menurunkan ini dalam bahasa Arab, Al-Qur'an dalam bahasa Arab, itu sebenarnya secara tidak langsung atau secara langsung dari beberapa ayat, Allah mewajibkan kita untuk berusaha memahami bahasa Arab. Ya, ada banyak hadis-hadis yang ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyuruh kita itu sebenarnya untuk menggunakan bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab, minimal untuk memahami makna dari Al-Qur'an ini. Ya, karena banyak orang-orang yang tersesat itu karena mereka tidak memahami bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya jago aja, yang bagus itu kadang-kadang tersesat, apalagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, itu lebih besar lagi kemungkinan mereka untuk tersesat. Jadi contoh dari surat Fussilat ayat 3, Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyyan, ya, bacaan dari dalam bahasa Arab, ya, Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, wa sarrafna fihi, dan kami menerangkan dalam berulang kali, minal wa'idi, yang di dalamnya wa'id, ancaman, la'allahum yattaquna, agar mereka bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, atau agar Al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran, yuhditsu, mengajarkan kepada mereka peringatan gitu ya, kira-kira seperti itu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab gitu ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya gitu ya. Jadi itu adalah surat Yusuf ayat 2 ini adalah dalil bahwa kita harus bisa mencoba untuk memahami bahasa Arab, minimal untuk ibadah keadaan sehari-hari, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, itu kan kita harus bisa membaca tulisan Arab. Tapi kalau kita hanya bisa membaca, maka kita tidak akan pernah bisa naik tingkat. Jadi ketika kita ingin naik tingkat, ya, setelah membaca, kalau kita ingin memahami, maka kita harus menguasai bahasa Arab. Dan kalau kita menguasai bahasa Arab, surat Yusuf ini akan mudah untuk dihafalkan, insya Allah. Karena surat Yusuf ini narasinya cerita dari awal sampai akhir. Ya, buat yang bisa bahasa Arab, ini tentunya akan sangat membantu ketika akan menghafal Quran. Jadi seharusnya itu ketika ingin membaca Al-Quran, maka kita mulai dulu dari tajwidnya, kemudian kita tahsin, ya, memperbaiki bacaannya, kemudian kita baru nanti mulai masuk ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau untuk tahsin itu nanti bagian-bagian akhirnya itu kita harus barengi dengan bahasa Arab. Ya, ketika kita sudah sampai tahap itu, baru nanti kita mencoba untuk mulai menghafalkan isi Al-Quran. Ya, jangan ditunda-tunda lagi kesempatan belajar ini, walaupun usia mungkin sudah lebih dari 50 begitu ya. Mungkin ada beberapa di antara ibu-ibu yang sudah di atas 50. Tapi insya Allah dengan azam, dengan semangat, dengan tekad yang tinggi, ya insya Allah nanti bisa juga untuk menguasai bahasa Arab ini, insya Allah ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar bahasa Arab. Kita masuk ke ayat berikutnya ya. Moga-moga masih belum pada ngantuk ya.
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu kami naqussu ceritakan kepadamu alaika, maaf. Nahnu naqussu alaika kami ceritakan kepadamu. Nah, qassa itu artinya dia menapaki jejak, ya, mengikuti jejak, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita ketika membaca surat Yusuf, kita coba untuk mengikuti perlahan-lahan apa yang ditempuh oleh Nabi Yusuf, kira-kira seperti itu. Nahnu naqussu kami ceritakan kepadamu, alaika kepadamu ahsanal qasasi, kisah yang terbaik. Ahsanal qasasi. Beberapa ulama ada beda pendapat, tapi ini keduanya saling menguatkan. Ada yang berpendapat bahwa di sini maksudnya adalah kisah yang terbaik bahkan dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran, surat Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik bahkan dibandingkan dengan kisah-kisah lain di dalam Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena kisah Yusuf ini dia satu kesatuan utuh dan kita mendapatkan banyak pelajaran secara langsung dari kisah Nabi Yusuf ini. Beda dengan misalnya kalau misalnya kita membaca Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini termasuk kisah yang paling banyak, ya, penyebutan Nabi Musa itu di Al-Quran itu yang paling banyak gitu. Tapi dia kisahnya tidak satu kesatuan utuh dari mulai lahir sampai kemudian pergi ke kembali ke Kanaan, kembali ke Palestina, gitu. Tidak kesatuan yang untuk satu cerita dalam bentuk satu surat. Beda dengan kisah Yusuf ini. Ya, dia dalam satu kesatuan surat. Jadi ini bisa bermakna memang kisahnya Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik, ya. Banyak naik turun, up and down gitu ya, naik turun kisah Nabi Yusuf yang bisa kita ambil pelajaran. Bisa juga bermakna bahwa Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf ini dalam bentuk kisah yang sebaik-baiknya gitu ya. Dalam bentuk kisah yang sebaik-baiknya, ya. Jadi ada dua pendapat yang saling menguatkan dalam hal ini gitu ya. Bahwa bisa juga bermakna bahwa Allah menurunkan kisah Yusuf sebagai kisah yang terbaik, atau bisa juga bermakna bahwa Allah menceritakan dengan jalan yang paling baik gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena kisah Yusuf ini sebenarnya bukan kisah yang baru-baru amat ya, dalam arti di Bani Israel pun ada kisah tentang Nabi Yusuf gitu ya, ada tentang kisah Nabi Yusuf. Lalu bagaimana dikatakan kisah yang terbaik? Kan sudah kita sudah pernah dengar kisah ini sebelumnya, kok bisa menjadi kisah yang terbaik? Maka ada ulama yang berpendapat bahwa Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf ini dengan cara yang paling baiknya, kira-kira seperti itu. Jadi ada dua makna di sini. Bima auhayna ilaika hadzal qur'ana, dengan cara apa kisah ini diceritakan, yakni dengan wahyu ya. Bima auhayna, dengan cara kami wahyukan kepadamu, ilaika hadzal qur'ana. Jadi diceritakan dengan cara mewahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an gitu ya, kira-kira seperti itu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sedangkan kamu sebelum kami ceritakan kisah ini, kamu termasuk orang yang belum mengetahui. Jadi Nabi Muhammad ini, dia itu orang yang Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca dan menulis. Ini bukan suatu kehinaan ya, karena memang orang-orang Mekah sendiri itu bukan orang-orang secara umum ya, mereka bukan orang-orang yang bisa baca tulis. Mereka biasanya menggunakan tradisi lisan, diceritakan lewat mulut. Ada yang bisa baca tulis tapi dia minoritas. Sehingga kemudian ketika perang Badar ya, ketika ada tawanan perang yang tidak punya keluarga yang menebus, maka Allah memerintahkan mereka maka Rasulullah memerintahkan para tawanan ini untuk mengajarkan kepada penduduk Madinah baca tulis gitu ya. Jadi memang orang-orang Mekah ini nyaris orang-orang yang tidak punya peradaban ya, tidak seperti bangsa Romawi, tidak seperti bangsa Persia yang mereka memiliki peradaban, mereka memiliki sejarah dan mereka bisa membaca dan menulis. Orang-orang Makkah, orang-orang Jazirah Arab secara umum mereka tidak bisa membaca dan menulis ya, dan mereka sangat terbelakang, bangsa jahiliyah ya. Sehingga bahkan orang-orang Romawi Persia pun mereka tidak punya keinginan untuk menaklukkan bangsa Arab ya, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa diraih dari mereka. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan ada minyak.
Tapi zaman itu orang Romawi dan Persia tidak punya keinginan apa-apa untuk menaklukkan bangsa Arab karena tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dari mereka. Tidak ada keuntungannya, itu cuma buang-buang tenaga. Masuk ke padang pasir kemudian berusaha menaklukkan kaum yang jahiliyah yang terbelakang seperti itu. Ya, tapi Masya Allah, dengan kemuliaan, dengan Islam, maka bangsa Arab ini kemudian naik menjadi salah satu superpower ya, kekuatan di mana kemudian bangsa Arab ya melalui Islam ya bangsa Arab bisa kemudian menaklukkan Persia secara total dan bisa menaklukkan 60% wilayah Romawi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi sebelum tentang Al-Qur'an turun, sebelum Islam ini sempurna, maka kita ini Rasulullah termasuk orang-orang yang belum mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf karena memang tidak ada akses ke situ. Ya, akses tentang Bani Israil ini hanya dipegang oleh orang-orang Yahudi, gitu ya, orang-orang Bani Israil yang menguasai bahasa Ibrani, gitu ya. Maka ini tadi menjadi asbabun nuzul bahwa bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana kisah surat Yusuf ini turun bahwa ada orang-orang kafir Quraisy yang hendak menantang Nabi Muhammad SAW yang kemudian meminta saran kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Ya, meminta saran, lalu orang Yahudi mengatakan coba tantang dia tentang kisah Nabi Yusuf ya, tentang seseorang Nabi Yakub dan keluarganya gitu ya, tentang sebuah keluarga. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian Allah turunkan kisah Yusuf ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar seorang rasul. Karena Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah ini dengan baik tanpa punya akses kepada orang-orang Yahudi, tanpa punya akses kepada bahasa Ibrani gitu ya. Lalu dari mana kisah ini? Ya dari Allah melalui wahyu gitu ya. Kira-kira seperti itu. In qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika ya. Ingatlah ketika qala dia berkata, siapa? Yusuf. In qala Yusufu li abihi, kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku, ini sesungguhnya aku, inna ni gitu ya, kemudian digabung menjadi ini, ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat ahada asyara 11 ya, kaukaban bintang, wasyamsa wal qamara dan matahari dan bulan, ra'aituhum diulang lagi, aku melihat mereka li sajidin, kulihat semuanya mereka sujud kepadaku gitu ya. Jadi ini juga menjadi dalil sebagian ulama berpendapat bahwa ya kalau kini kita sudah tahu keadaannya ya. Jadi 11 bintang ini adalah saudara-saudara Yusuf, 10 saudara tiri, 1 saudara kandung ya. Kalau untuk bahasa Arabnya disebut sebagai Binyamin atau Bunyamin kalau bahasa Ibraninya, atau Binyamin kalau dalam bahasa Arab itu adalah 1 saudara kandung Yusuf dan 10 saudara tiri. Jadi beda ibu gitu ya. Beda ibu, 1 bapak, Nabi Yakub. Matahari dianggap sebagai bapak dan bulan kemudian ditafsirkan sebagai ibunya. Ada ulama yang agak berbeda pendapatnya, matahari sebagai ibu karena pertama tanggung jawabnya ibu lebih besar daripada bapak dalam mendidik anak gitu ya. Kemudian ini juga dari masalah bahasa, asyams itu mu'annas ya, feminin ya. Al-qamar itu dia bentuk untuk mudzakkar, sehingga ada ulama yang berpendapat al-qamar ini untuk bapak, asyams ini untuk ibu gitu ya. Ini cuma untuk insight, tapi sebagian besar mengatakan sebagian lagi mengatakan bahwa asyams ini adalah bapak, al-qamar ini adalah ibu. Enggak apa-apa, masalah yang penting ibu dan bapaknya ya, ditafsirkan ibu dan bapaknya itu adalah sujud kepada Nabi Yusuf gitu, kira-kira seperti itu. Catatan penting, kenapa disebut hum gitu ya? Ra'aituhum ya. Jadi kalau kita baca lagi di kisah surat Yusuf ini, kenapa Nabi Yusuf mengatakan atau Allah menurunkan wahyunya ini, dia menggunakan kata hum. Padahal kalau yang sudah paham bahasa Arab, maka seharusnya dia menggunakan seperti mu'annats tunggal, mu'annats mufrad. Jadi kalau menggunakan sisi bahasa ya seharusnya, jadi
idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituha li sajidin. Seharusnya kalau menggunakan akal kita gitu ya. Kenapa? Karena di sini mereka mengacu kepada kata ini mengacu kepada 11 bintang, matahari dan bulan yang tidak memiliki akal atau ghairu uqala gitu ya. Tapi kemudian ada tafsiran dari Tafsir Al-Aisir gitu ya. Ini salah satu kitab tafsir bahwa kenapa menggunakan ra'aituhum, karena di sini 11 bintang, matahari dan bulannya itu bersikap seolah-olah seperti makhluk yang berakal gitu ya. Jadi seolah-olah mereka seperti orang yang berakal. Jadi kalau di paragraf ini waqala jama'atu minal mufassirin innahu lamma kanatil halatul mar'iyati minal kawakibi wasyamsi wal qamari halatul uqala'i. Jadi mereka itu bertindak seolah-olah seperti mereka itu memiliki akal gitu ya. Wahia halatul sujudu nazalaha jadi intinya dia seolah-olah seperti orang-orang yang berakal gitu ya. Mereka bersujud seolah-olah seperti benda yang berakal. Ya ini adalah mirip dengan surat lain dalam Al-Qur'an ketika menerangkan tentang berhala. Berhala itu dia adalah makhluk yang tidak berakal tentunya. Tapi kemudian Allah menyebutkan seolah-olah dia adalah makhluk berakal karena dianggap memiliki sifat-sifat orang yang bergerak. Contoh di sini watarahum yang duruna ilaika wahum la yang surun. Dan apabila kamu melihat mereka yang duruna mengawasi kalian, wahum la yang surun, mereka tidak bisa menolong kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi Allah kemudian menggunakan kata ganti yang seperti untuk manusia begitu ya, karena mereka dianggap memiliki sifat seperti manusia gitu ya. Tapi sebenarnya bukan manusia. Cuman karena untuk kasus ini mereka seolah-olah seperti manusia. Contoh lainnya adalah ya ayuhan namlu udkhulu ya, wahai semut ya, masuklah gitu ya, masuklah ke dalam lubangnya, maksudnya ada di surat An-Naml. Kenapa? Karena semut ini bertindak seolah-olah seperti orang yang berakal. Ya, sedikit lagi ya, mohon maaf ini kalau sudah tidak tahan. Kita 2 ayat lagi. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ini yang ngomong adalah Nabi Yakub. Wahai anakku, ya bunayya la taqsus, jangan ceritakan ru'yaka, mimpimu. Mimpi di surat Yusuf ini nanti menggunakan kata 3 ahadits ya, yang lebih umum. Lalu adalah ru'ya ya, mimpi yang baik, ru'ya. Kemudian ru'ya ini seperti vision kalau bahasa Inggris, seperti seolah-olah penampakan gitu ya, umum aja. Kemudian ada juga yang bermakna ahlam, itu mimpi yang buruk ya. Nanti ada ketika Raja Mesir bertanya kepada para penasehatnya tentang tafsiran mimpi dia ya. Lalu para penasehatnya mengatakan qalu adghatsu ahlam. Ya dia hanya mimpi yang tidak ada maknanya gitu ya, kira-kira seperti itu. Sini Nabi Yakub mengatakan kepada Nabi Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ya jangan ceritakan mimpimu ya ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, karena mereka akan merencanakan makar yang besar gitu ya. Di sini kalau dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab kita pahami fayakidu, mereka membuat makar, laka kepada kaida itu seolah-olah kayak ngulang lagi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nanti kurang dapat maknanya. Jadi hanya bermakna seolah-olah gini secara harfiah. Jangan ceritakan wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena mereka akan melakukan makar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kurang bermakna, tapi kalau dalam bahasa Arab ini maksudnya adalah mereka membuat makar yang besar, makar yang bisa mencelakakan Nabi Yusuf. Dan mereka memang akhirnya membuat makar yang nyaris mencelakakan Nabi Yusuf gitu ya. Dan Nabi Yakub ini sudah paham nih dari
ke-11 bersaudara ya, karena satu itu Bunyamin masih kecil. Dari ke-11 saudara ini semuanya, hampir semuanya itu seolah-olah dengki kepada Nabi Yusuf gitu ya, kelihatan. Lalu bapaknya kemudian benar-benar memberikan peringatan kepada Nabi Yusuf, jangan diceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ini juga menjadi dalil bahwa kalau kita mempunyai mimpi yang baik, ceritakan kepada orang yang benar-benar kita percayai bahwa dia tidak memiliki rasa hasad kepada kita khusus. Semua orang memiliki rasa hasad, tapi ada orang-orang tertentu yang kita tahu kepada kita dia tidak memiliki rasa hasad. Contohnya di sini adalah dari bapak kepada anaknya. Dan hampir semua orang tua dia tidak memiliki rasa hasad kepada anaknya. Hampir semua. Ada mungkin minoritas, tapi hampir semua tidak memiliki rasa hasad kepada anaknya. Karena anak itu dianggap sebagai perpanjangan tangan dari orang tuanya gitu ya. Jadi kalau kita punya anak ya, kalau kita ingin memberikan segalanya gitu ya, ya yang paling bisa kita berikan segalanya adalah anak kita gitu ya. Kalau kita ngasih ke orang, kita selalu waspada, ini orang suatu saat nanti bisa mencelakakan kita gitu ya. Kita selalu berpikir seperti itu, tapi kalau kepada anak itu beda lagi. Walaupun bisa jadi anak itu suatu saat mencelakakan kita, paling tidak kita sudah mewariskan apa yang kita punya kepada mereka, sehingga mereka kedepannya bisa menjadi lebih selamat gitulah ketika menjalani hidupnya gitu ya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata gitu ya. Setan adalah musuh yang nyata. Nah, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, di sini Nabi Yakub khawatir bahwa rasa dengki dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu bisa dimanfaatkan setan ya, sehingga kemudian mereka benar-benar membuat makar dalam kehidupan nyata. Dan kalau kita baca di surat Yusuf ya, dekat akhir-akhir ya, di surat Yusuf di ayat ke 100 gitu ya. Di surat Yusuf di surat Yusuf ayat ke-100. Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ya, dan ketika Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana ya, wa kharru lahu sujada, lalu mereka kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf sudah mengangkat kedua orang tuanya duduk di singgasana, lalu setelah Nabi Yusuf mengangkat mereka berdua ke singgasana, lalu mereka semua bersujud, kedua orang tua dan juga saudara-saudara dari Nabi Yusuf ya. Di sini adalah sujud dalam wujud penghormatan, bukan sujud dalam bentuk ibadah ya. Dan ini adalah syariat yang diperbolehkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad ya, boleh bersujud ya. Kalau untuk Nabi Muhammad tidak boleh, tapi beberapa ulama mereka mengatakan sujud ini tidak selalu bermakna syirik gitu ya. Jadi ada beberapa ulama yang memberikan bahwa sujud ini derajatnya itu sampai ke makruh saja. Jadi kita dibenci untuk melakukan sujud kepada manusia, tapi bukan berarti di sini kita dianggap melakukan syirik karena melakukan sujud itu tadi ya. Itu haram ya, tetapi beberapa ulama menganggapnya itu sebagai perbuatan yang dibenci ya, perbuatan makruh, tapi tidak sampai jatuh kepada perbuatan syirik. Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat seperti itu, kalau saya tidak salah dengar beliau pernah memfatwakan seperti itu ya. Di sini lanjutannya adalah waqala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Jadi di sini Nabi Yusuf berkata, setelah setan membuat perselisihan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi di sini
ketika saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan kesalahan, Nabi Yakub maupun Nabi Yusuf menjadikan syaitan sebagai biang kesalahannya. Dan ini adalah hikmah yang dalam. Ketika kita melihat seseorang bersalah kepada kita, ya, maka kita lebih baik mengucapkan sesungguhnya engkau telah digoda oleh setan, ketimbang kita langsung mengatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang begini gitu ya. Sehingga kalau kita mengalihkan kesalahan mereka itu kepada syaitan, ada harapan karena mereka tidak ditunjuk hidung secara langsung, ya, maka insya Allah dalam hati mereka nantinya ada perasaan atau ada pintu yang terbuka untuk bertaubat, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan secara langsung, ya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan setan, ya. Kalau kita yang mengakui, ya kita yang mengakui. Tapi kalau kita melihat orang lain berbuat salah kepada kita, maka kalau kita memaafkan, maka kita bisa mengalihkan setan sebagai biang atau sebagai alasan mereka untuk berbuat salah, ya. Tapi ini tidak untuk diaplikasikan ke diri kita sendiri, gitu ya. Ini untuk orang lain, ya, sehingga kita lebih kepada orang lain itu lebih pemaaf, gitu ya. Kita tegas kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain bisa lebih pemaaf. Tapi sekali lagi, memaafkan orang lain bukan berarti kita memberikan peluang yang sama, gitu ya. Itu tidak fair kalau misalnya kita menuntut orang lain ketika dia memaafkan kita, lalu kita meminta peluang yang sama, amanah yang sama, itu nggak fair. Kita tidak bisa menempatkan posisi diri kita itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, gitu ya, yang benar-benar ketika memaafkan, maka dia memaafkan secara full. Ya kita maafkan, tapi ketika kita ingin memberikan kepercayaan, ketika ingin memberikan amanah, maka itu lain lagi urusannya. Ya, ini contoh aplikasinya banyak. Contoh misalnya suami istri, ya, salah satu pihak merasa dizolimi lalu bercerai misal. Lalu kemudian ketika salah satu pihak, ya, minta maaf kepada pihak lain, ya pihak yang lain boleh saja dimaafkan, ya sudah, maafkan. Semoga kita yang berikutnya lebih baik. Tapi apakah itu berarti mereka boleh rujuk? Boleh. Tapi orang yang memaafkan juga punya hak untuk saya tidak mau rujuk, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kita bisa memaafkan, tapi kita tidak ingin kembali, itu bisa, gitu. Kira-kira itu contoh paling mudahnya, ya, dalam kasus suami istri, gitu ya. Salah satu pihak melakukan kesalahan, yang lain merasa dizolimi, lalu mereka cerai. Yang menzolimi kemudian misalnya bertaubat minta maaf, yang dizolimi boleh memaafkan, dan juga boleh menolak untuk melakukan rujuk, ya. Kira-kira seperti itu. Tuh contoh mudahnya ketika bagaimana maksudnya kok bisa memaafkan tapi tidak ingin kembali, ya. Kira-kira contoh yang paling mudah itu tadi untuk masalah suami istri itu, gitu ya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Musuh yang jelas, musuh yang nyata. Kata mubin diulang lagi di sini setelah kalimat yang pertama, tapi di sini untuk kasus setan, gitu kan ya. Kasus ayat pertama itu untuk Al-Qur'an, gitu ya. Tilka ayatul kitabil mubin, di sini kasusnya untuk setan. Kasusnya sama-sama terang, jelas, ya. Di sini antara ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dengan setan adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata, gitu ya. Di sini Allah sudah menekankan mana yang jelas sebagai petunjuk, mana yang jelas sebagai musuh bagi manusia, gitu kira-kira. Oke. Ya, ini ayat terakhir yang kita akan bahas malam ini. Mohon maaf kalau sudah sangat malam sekali, ya. Sudah, moga-moga masih bisa bertahan hidup. Ya, ayat ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan seperti itulah, ya, dan demikianlah, ya, kata kaf di sini, ka, ya, seperti kaf itu, dzalika itu gitu ya. Wa kadzalika yajtabika, Allah memilihmu, ya, dan demikianlah Tuhan memilihmu, gitu. Ini yang berkata ini adalah Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, ya, yang mengatakan ayat ini. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Allah memilihmu min ta'wilil ahadits wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, ya, untuk menjadi nabi, ya, memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu takwil, ya, ahadits, mimpi-mimpi, takbir mimpi-mimpi. Kalau kita lihat surat Yusuf ini, paling tidak ada 5 mimpi, ya, yang semuanya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dengan benar.
kecuali mimpi yang pertama ya. Mimpi pertama ini ya separuh oleh Nabi Yakub lah. Tapi kemudian Nabi Yusuf memahami takwil mimpi ini setelah berpuluh-puluh tahun kemudian ketika bertemu lagi dengan Nabi Yakub dan saudara-saudaranya. Pertama adalah mimpi Nabi Yusuf itu sendiri ya, tentang ini 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Ini adalah mimpi yang pertama. Oke, mimpi yang pertama ini Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini sudah paham sebenarnya bahwa ketika Nabi Yusuf memimpi seperti itu, Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi orang besar, akan menjadi nabi gitu ya, dan diajarkan kepadanya takwil mimpi gitu ya. Pertama adalah mimpi itu, yang kedua adalah mimpi dari dua orang tahanan di Mesir yang masuk bersama dengan Nabi Yusuf ya. Mimpi yang pertama adalah tahanan ini bermimpi bahwa dia akan memeras anggur gitu ya. Yang kedua dia bermimpi bahwa nanti dia akan membawa roti di atas kepalanya lalu dimakan burung ya. Itu adalah dua mimpi. Kemudian dua mimpi lagi adalah mimpi sang raja. Jadi mimpi sapi gemuk memakan sapi kurus dan 7 bulir gandum dengan 7 gandum kering gitu ya, 7 bulir gandum yang ada isinya dengan 7 bulir gandum yang kering gitu kira-kira. Itu adalah 5 mimpi, semuanya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan benar gitu ya, kecuali yang pertama itu pertama-tama ditafsirkan dulu oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub sudah paham artinya. Jadi sebenarnya kisah surat Yusuf ini adalah kisah-kisah tentang mimpi. Kalau kita lihat Bible itu adalah Nabi Yusuf ini dianggap diberikan julukan the king of dream ya, rajanya mimpi, karena dia bisa menakwilkan seluruh mimpi dengan benar ya, seluruh mimpi dengan benar. Lalu nanti kita lihat tema selain mimpi untuk kisah Yusuf ini adalah tentang pakaian ya. Nabi Yusuf pertama pakaiannya dijadikan alibi oleh para saudara Nabi Yusuf ya, ketika menghadap bapaknya. Ini adalah pakaian yang dilumuri oleh darah ya. Ini pakaian yang pertama ini untuk menipu bapaknya, walaupun akhirnya tidak tertipu ya, karena Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf ini pasti jadi orang besar nih, jadi nabi ya, tidak mungkin dia mati di dalam sumur, kira-kira seperti itu ya. Tapi baju ini dijadikan alibi oleh para saudara Yusuf. Baju yang kedua dijadikan saksi ketidakbersalahan Yusuf ketika bajunya dirobek oleh Imratul Aziz dari belakang ya. Ini adalah baju kedua ini menjadi saksi ketidakbersalahan. Jadi saksi bahwa Nabi Yusuf ini tidak bersalah ya. Jadi pertama baju yang digunakan untuk menipu, yang kedua baju yang digunakan sebagai saksi, yang ketiga baju yang digunakan untuk menyembuhkan Nabi Yakub dari matanya yang nyaris buta karena saking sedihnya memirikan Yusuf gitu ya. Lalu menjadi mukjizat bahwa baju ini dikasih ke bapaknya. Jadi temanya itu ada dua. Yang pertama itu mimpi, jelas ini semuanya tentang mimpi sebenarnya. Kisah Yusuf ini. Yang kedua tentang bajunya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, 'alaika kepadamu, wa 'ala ali Yaqub dan kepada keluarga Yakub. Apa nikmatnya? Kama atammaha, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya. Atammaha itu bentuknya fi'il madhi, jadi sudah berlalu ya. Kenapa sudah berlalu? Karena berlaku kepada bapak-bapak mereka, ala abawaika, kepada kedua bapakmu, yakni min qablu Ibrahim wa Ishak. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Sehingga Yusuf ini termasuk orang dengan nasab yang paling mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim gitu ya. Jadi bapaknya Nabi, bapaknya lagi Nabi, bapaknya lagi Nabi, bapaknya lagi Nabi, sampai Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, ini ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwa ini kemudian penyempurnaan nikmat itu berarti kenabian kepada siapa? Kepada keluarga Yakub. Berarti saudara-saudara Nabi Yusuf ini semuanya menjadi nabi menurut mereka. Tapi sekali lagi ini tidak bisa menjadi dalil, karena keluarga Yakub juga bisa berarti bahwa ya keturunannya itu nanti akan ada nabi terus. Ketika satu orang meninggal, nanti ada nabi lagi di generasi berikutnya. Tapi tidak selalu di bawah keturunan Yusuf gitu ya. Nabi Musa itu menurut Israiliyat, menurut Bible itu juga bukan keturunan langsung dari Nabi Yusuf, bukan ya. Jadi kalau dibaca itu dia
keturunan dari salah satu saudara Yusuf yang bernama Levi atau Lawi gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu keturunannya nanti ada yang menjadi Nabi Musa, tapi bukan, jadi tidak selalu dari satu garis keturunan yang akan menjadi nabi. Tapi tentu dari Bani Israel itu ya, janjinya itu adalah kenabian. Setiap satu orang meninggal nanti diganti menjadi nabi lagi, meninggal lalu ada lagi nabi, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini adalah nikmat kenabian. Jadi bukan berarti saudara Yusuf semuanya menjadi nabi, bukan begitu ya. Karena nabi sekali lagi tidak melakukan dosa besar. Ya, apalagi dosa besar ini kemudian dicatat dalam Al-Qur'an, diingatkan kepada Allah bahwa mereka dulu melakukan dosa besar, maka ini jelas susah bisa dianggap mereka ini sebagai nabi. Karena sekali lagi kalau mereka nabi, nanti orang yang pernah melakukan dosa besar lalu diangkat jadi nabi nanti bisa menjadi pukulan balik gitu kan ya, mau berdakwah tapi orang ngebalikin ya, kamu aja dulu mau membunuh saudaramu, masa sekarang kamu mau berdakwah ke saya, kira-kira seperti itu ya. Jadi agak berat untuk bisa kita mengajak orang kalau masa lalu kita ini kurang baik ya, bukan berarti nggak bisa, cuman bagi orang-orang yang udah tahu masa lalu kita mungkin sangat berat kita bisa mendakwahkan mereka karena bisa dipukul balik, kira-kira seperti itu. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, alimun, tahu, hakim, dan juga bijak gitu ya. Kira-kira ada, Allah tuh tahu sekaligus bijak. Dia tahu semua hal di dunia ini, lalu dia bijak kapan menggunakan ilmunya, kira-kira seperti itu. Dan tahu kepada siapa dia harus memberikan kenabian ini gitu ya. Oke, satu ayat lagi tadi ya, Ibu. Ya, di sini yang terakhir, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya kana ada fi Yusufa, di kisah Yusuf ini, wa ikhwatihi, di saudara-saudaranya. Jadi pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, ayatul lisailin, bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Kembali lagi ke asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir Quraisy yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya, ini adalah kekuasaan Allah. Ya, bukti bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, jadi ini adalah bukti pada kaum kafir Quraisy yang meminta saran kepada orang-orang Yahudi bagaimana untuk menguji dia itu benar-benar nabi. Lalu mereka, orang-orang Yahudi itu menanyakan, menguji, coba tanyakan tentang kisah Nabi Yakub, keluarga Nabi Yakub gitu ya. yakni dan kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Akhirnya ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad, turunlah kisah Yusuf ini secara keseluruhan, secara utuh. Lalu ini menjadi jawaban dan menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi, dan ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi Yusuf, bagi orang-orang yang bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, kalau kita asbabun nuzul tidak bisa selalu dijadikan dalil gitu ya, karena keumuman lafaz itu tidak boleh dihalangi oleh kekhususan sebab, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat ayat ini secara umum, ketika kita mempelajari surat Yusuf ini ya, ketika kita mencoba bertanya, maka kita akan mendapatkan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah juga menjadikan petunjuk surat Yusuf ini bagaimana dan apa yang perlu kita tanyakan. Ketika ada sesuatu yang tidak penting, maka tidak perlu kita tanyakan. Ya, contohnya adalah ketika ada banyak orang yang menanyakan apakah Nabi Yusuf dan Zulaikha lah, ya. Kalau kisah Israel lihat namanya Zulaikha, apakah mereka benar-benar menikah? Apakah Zulaikha ini kemudian menjadi muda, kemudian dia menikah gitu ya? Ada juga yang iseng bertanya, darah yang menempel di baju Nabi Yusuf itu darah serigala atau darah kelinci atau darah domba? Ya, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tidak terlalu urgent, karena ketika Allah tidak menerangkan dalam Al-Quran, ya berarti itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kita perlu untuk menanyakan. Yang jelas di situ ada darah. Yang jelas Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, dan ini caranya Nabi Yusuf menghindar dari godaan si Imratul Aziz dengan lari ke pintu gitu kan ya, sehingga godaan itu kalau untuk laki-laki tidak bisa diam di tempat, dia harus lari ketika digoda oleh wanita gitu ya, dia harus lari.
Kira-kira seperti itu adalah di sini kita bisa menjadikan surat Yusuf ini pelajaran bagi kita, ya, apa yang perlu kita tanyakan dan apa yang jangan kita tanyakan. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ya, insya Allah pelajaran dari saya cukup sekian hingga saat ini. Saya pikir sudah cukup malam gitu ya, sudah cukup malam sehingga bisa mengganggu kalau ada yang hendak istirahat untuk malam ini. Saya sudahi saja. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu kalau ada yang hendak ditanyakan di sini.